salah satu gunung angker yang berada di Jawa Barat, karena keangkerannya menyebabkan serangkaian kecelakaan pesawat yang fatal dan menyebabkan banyak korban. Lantas, misteri apakah yang tersimpan di gunung ini? Hai, balik lagi sama konten kita kali ini tentang ngulik gunung. Oke, kali ini kita mau ngulik gunung episode yang ketiga. Nah, mau tahu gunung apa? Pasti udah tahu ya gunung yang mau kita bahas. Kali ini kita mau bahas tentang Gunung Salak. Gunung Salak. Ya, mau tahu ada apa aja di dalamnya? Mari kita ulik. Oke teman-teman, Gunung Salak ini menjadi salah satu gunung yang paling angker yang ada di Jawa Barat. Jadi bisa dikatakan ya lumayan gitu kan. Bukan cuma itu sih, tapi lebih ke treknya itu lebih kayak berbahaya gitu. Jadi bener-bener ya harus siap mental kalau kalian pengen mendaki ke Gunung Salak. Jadi udah penasaran apa aja yang ada di Gunung Salak? Mari kita bahas. Jadi Gunung Salak ini adalah gunung api yang masih aktif sampai sekarang dan bertipe atau berjenis stratovolcano. Jadi stratovolcano ini jadi gunungnya dulu itu gunung berapi yang sepertinya agak besar karena letusan yang agak dahsyat dan menjadi sebuah cekungan atau kawah yang besar. Jadi letusan terakhir Gunung Salak terjadi di tahun 1938. Nah, Gunung Salak sendiri memiliki 3 puncak, yakni Puncak Salak 1 dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut, Puncak Salak 2 2.180 meter di atas permukaan laut, dan yang ketiga adalah Puncak Sumbul dengan ketinggian 1.926 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi Gunung Salak ini ada 3 puncak ya, dan ada beberapa jalur pendakian juga, dan yang paling menurut aku jalur yang paling ekstrim itu adalah jalur via Aji Saka. Mungkin kalian juga udah lihat video aku yang sebelumnya gitu, bisa kalian lihat sendiri bahwa Gunung Salak via Aji Saka ini sungguh-sungguh memacu adrenalin, dan ya lutut ketemu sama muka tuh emang bener-bener nyata gitu, jadi luar biasa gitu. Nah, cerita mistis yang ada di Gunung Salak juga gak kalah keren dan gak kalah bikin kalian bergidik gitu. Jadi kita simak aja apa aja sih cerita mistis yang ada di Gunung Salak. Oke, yang pertama adalah Gunung Salak ini dipercaya sebagai warga Sunda Wiwitan yang berada di sekitaran Bogor. Itu adalah sebuah gunung purba dan menjadi sebuah apa ya, bisa dikatakan menurut leluhur di sekitar sana itu sebagai adanya kerajaan gaib. Ya bisa kita bayangkan dan bisa kita make sense juga dengan cerita bahwa kerajaan Pajajaran dengan rajanya yang termasyur yang bernama Prabu Siliwangi ini kan melakukan moksa, dan moksanya ini dipercaya konon katanya di sekitaran hutan raya Bogor. Sedangkan Gunung Salak ini juga berada di Bogor. Jadi make sense banget ceritanya dengan yang dikaitkan dengan Gunung Salak gitu, bahwa kerajaan gaib ini tuh menurut cerita memang adalah kerajaan dari Pajajaran
dengan rajanya Raja Prabu Siliwangi. Jadi sampai sekarang juga mungkin orang-orang di sekitar sana masih percaya bahwa kerajaan Pajajaran itu masih ada dan berpindah dari puncak Raya Bogor ke Gunung Salak. Mitos yang kedua adalah harta karun zaman Belanda. Jadi pada tahun 1942 ketika Jepang datang ke Indonesia dan menyerang Belanda, para tentara Belanda ini melakukan, ya bisa dikatakan lari lah ya dari peperangan, dan mereka ini konon katanya menyembunyikan harta karun peninggalannya ini di Gunung Salak. Mungkin cerita ini belum begitu bisa dipercaya ya, maksudnya banyak yang mensangsikan ini gitu kan. Mungkin ini adalah sebuah cuma cerita belaka, tapi sampai sekarang belum diketemukan adanya bukti kalau memang harta karun Belanda ini disimpan di Gunung Salak. Yang selanjutnya adalah bunga anggrek. Bunga anggrek dipercaya oleh beberapa warga setempat yang berada di kaki Gunung Salak adalah tanaman makhluk halus penghuni Gunung Salak. Jadi anggrek yang cantik dan bagus itu dipercaya sebagai tanaman yang disukai oleh makhluk-makhluk halus. Yang selanjutnya yang tidak kalah mengerikan dari puncak dan Gunung Salak adalah beberapa peristiwa kecelakaan yang menimpa maskapai atau pesawat di Indonesia. Tercatat ada 3 kejadian yang dialami oleh 3 maskapai sendiri yang mengalami kejadian menyeramkan itu. Dari ketiga-tiganya ini, 3 maskapai semuanya hampir dinyatakan tidak ada yang selamat. Yang pertama adalah kecelakaan pesawat Merpati Nusantara Airlines sekitar tahun 1992. Jadi bisa dikatakan cukup banyak menelan korban jiwa. Di antaranya 27 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di sekitar Gunung Salak. Yang tidak kalah menyeramkannya adalah kecelakaan pesawat Garuda Indonesia yang terjadi juga di sekitaran Gunung Salak pada tahun 2002 yang menewaskan sekitar 21 orang beserta kru, dan mereka dinyatakan meninggal dunia dan tidak ada yang selamat. Yang terbaru adalah ketika pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak. Menurut investigasi dari KNKT menyatakan kalau pesawat Sukhoi Superjet 100 ini kecelakaan karena menabrak tebing dari Gunung Salak, dan sekitar 45 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Jadi bisa dikatakan Gunung Salak ini gunung yang tidak terlalu tinggi, tapi cukup bisa dikatakan menyeramkan dan juga angker. Gunung Salak sendiri berarti adalah Gunung Salaka, yang menurut bahasa Sanskerta adalah Gunung Perak. Belum diketahui secara pasti kenapa masyarakat
zaman dahulu menamai gunung ini adalah Gunung Perak. Apakah memang ada timbunan harta karun di sana, atau memang ada sebuah cahaya yang memantulkan keemasan dari balik Gunung Salak sendiri, atau ada konspirasi lain di balik itu semua. Sampai sekarang Gunung Salak masih menjadi misteri, masih menjadi teka-teki, masih sangat-sangat misterius bagi siapa saja yang menghendaki untuk datang ke Gunung Salak sendiri. Jadi bisa dikatakan Gunung Salak ini sungguh-sungguh sangat misterius. Terlebih ketika ada 3 tragedi yang menimpa pesawat maskapai Indonesia yang dinyatakan jatuh dan mengalami kecelakaan ketika melintasi Gunung Salak ini. Jadi bisa dikatakan Gunung Salak ini memang benar-benar misterius, benar-benar bukan gunung yang sembarangan, dan ya kita tidak pernah tahu misteri apa yang ada di balik Gunung Salak. Aku cuma bisa mengirimkan doa untuk mereka-mereka yang telah berpulang. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan, dan kejadian seperti ini tidak ada lagi. Oke. Sekian vlog kali ini, supaya kalian lebih berhati-hati lagi ketika kalian naik gunung. Karena sebanyak apapun ilmu kalian, kalau kalian tidak baik-baik saja dan tidak hati-hati, itu juga sama aja akan percuma. Ya, terima kasih sudah mengikuti vlog aku selama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang menarik dari aku. Terima kasih.